teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Febrina Kusumbiring dengan NIM 1020230006. Saya mahasiswa studi Santa Elisabeth Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perhitungan kebutuhan SDM atau metode WSN. Selamat menonton. Definisi sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu komponen penting dalam organisasi sehingga keberadaannya juga perlu dikelola dengan baik. Pengelola sumber daya manusia atau SDM merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberdayaan tenaga kerja, kompensasi serta penilaian kinerja organisasi. Proses perencanaan organisasi merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol atau pengendalian pegawai. Beban kerja tenaga kesehatan adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Beban kerja terhadap suatu unit pada dasarnya merupakan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dituntut dari karyawan dengan jumlah tenaga yang ada dalam suatu unit tersebut. WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan pada beban kerja pekerjaan nyata. Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Menganalisis, mengumpulkan, dan mengelola data beban kerja di unit RMIK. Menurut Pranoto 2015, analisis beban kerja merupakan suatu upaya untuk mengetahui waktu yang digunakan oleh petugas untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu yang diharapkan dalam mengetahui proporsi jumlah petugas yang diperlukan dalam suatu unit kerja tertentu dalam suatu instansi, termasuk puskesmas. Analisis beban kerja harus dilakukan rutin guna mendapatkan informasi mengenai gambaran beban kerja dari unit-unit pada suatu instansi. Menganalisis data beban kerja. Analisis data beban kerja bertujuan untuk memahami pola, mengidentifikasi masalah, dan menemukan peluang perbaikan. Analisis dapat mencakup yang pertama, perhitungan indikator kinerja seperti produktivitas staf, tingkat kesalahan, dan waktu tunggu. Kedua, identifikasi menemukan proses atau langkah yang menghambat aliran kerja. Yang ketiga, evaluasi efisiensi, menilai efisiensi pengguna sumber daya. Yang keempat, identifikasi kebutuhan pelatihan, menentukan kebutuhan pelatihan berdasarkan beban kerja. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama. Di rumah sakit Mitra Medika, salah satu staf medis melakukan pendaftaran pasien dengan berkegiatan 10 menit, WKT 1.800, volume kegiatan 20.000, dengan waktu kerja kelonggaran 250, istirahat 56 jam per tahun, latihan 99 jam per tahun, senam 95 jam per tahun. Tentukan SBK, standar kelonggaran, dan standar kebutuhan. Diketahui waktu kelonggaran 250, WKT 1.800, rumus persentase kelonggaran 20% sama dengan jumlah waktu kelonggaran per WKT dikali 100%. Jadi 250 per 1.800 dikali 100%, hasilnya 0,13%. Menentukan standar kebutuhan. Diketahui volume kegiatan 20.000 pasien per tahun, waktu kegiatan 10 menit, hasilnya tadi menjadi 0,16. Waktu beban kerja 20.000 dikali 0,16, hasilnya 3.200, WKT 1.800, kelonggaran 0,13 dibagi menjadi 13%. Standar beban kerja sama dengan WKT dibagi waktu per kegiatan, hasilnya 11,250. Kebutuhan sama dengan 3.200 per 1.800, 10 dikali 21 tambah 13, 10, hasilnya 1,77 dikali 14, hasilnya 24,8. Dibutuhkan 24 orang petugas pendaftaran untuk beban kerja 20.000 pasien per tahun. Kita masuk soal kasus yang kedua. Di sebuah rumah sakit sejahtera, salah satu staf perekam medis melakukan pendaftaran pasien dengan berkegiatan 11 menit, waktu 2.500, volume kegiatan 20.000, dengan waktu
89 jam per tahun, senam 96 jam per tahun. Bukan SPK, standar kelonggaran dan standar kebutuhan. Standar beban kerja. Waktu kegiatan sama dengan 11 menit dibagi 60 menit. WKT. Standar beban kerja. Waktu kegiatan 11 menit dibagi 60 menit, hasilnya 0,18. WKT 2500 jam per tahun. Rumus SPK sama dengan WKT dibagi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu kegiatan. Jadi 2500 dibagi 0,18 hasilnya 13,8. Kelonggaran diketahui. Waktu kelonggaran sama dengan 250, WKT 2500. Rumus persentase kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran dibagi WKT dikali 100%. Dengan 250 per 2500 dikali 100%, hasilnya 0,1%. Menentukan standar kebutuhan diketahui sama dengan volume kegiatan 20.000 pasien per tahun, waktu kegiatan 11 menit atau 0,18, waktu beban kerja 20.000 kali 0,18 hasilnya 3.600, WKT 2.500, kelonggaran 0,1% dibulatkan menjadi 1%. SPK sama dengan WKT dibagi waktu kegiatan hasilnya 13,8. Kebutuhan sama dengan 3.600 dibagi 2.500 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1,44 dikali 2 hasilnya 2,88 dibulatkan menjadi 3. Dibutuhkan 3 orang petugas pendaftaran untuk beban kerja 20.000 pasien per tahun. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam serta Elisa. Bye-bye. Menyusun media rekrutmen dan dokumen mendukung proses rekrutmen tenaga kesehatan. Selamat menonton. Media rekrutmen. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus dengan tujuan mendapatkan calon karyawan untuk kemudian seleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Semua kegiatan menjadi tugas dan tantangan tanggung jawab dari Departemen SDM di suatu organisasi. Kualitas sumber daya manusia perusahaan antar mendukung pada kualitas sesuatu proses rekrutmen. Merumuskan kriteria rekrutmen untuk mengukur seberapa efektif suatu proses rekrutmen dapat ditinjau dari jumlah pendaftaran. Jika jumlah pendaftar meningkat, maka proses tersebut dianggap efektif. Sumber panggilan berdasarkan pada sumber eksternal yang mencangkup seluruh calon tenaga kesehatan yang akan mendaftarkan di organisasi kesehatan. Media yang dilakukan untuk rekrutmen tenaga kesehatan melalui media sosial, selebaran, pesan siaran, serta diskusi publik. Menyusun iklan lowongan dan job description. Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling sering digunakan. Iklan dapat dipasang sebagai berbagai tempat dan menggunakan berbagai media, baik visual, audio maupun bersifat audio visual. Lowongan pekerjaan dapat diiklankan secara internal di dalam lingkungan perusahaan atau secara lokal atau di dalam industri. Banyak perusahaan yang lebih suka rekrutmen internal. Posisi tingkat dasar untuk memastikan akan cocok dengan tim lingkungan kerja dan dapat merancang kegiatan pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan secara internal. Iklan internal biasanya terlalu melalui jurnal atau pengumuman yang terletak di mana setiap orang dapat melihat. Juga dapat dilakukan listen melalui rapat dari mulut ke mulut. Meskipun hal ini dapat menyebabkan kesulitan karena tidak semua pekerja yang tertarik mengetahui soal media rekrutmen. Rekrutmen sebagai aktivitas dan proses untuk mencari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, nilai pengetahuan dan rekrutmen dengan sesama dipekerjasamakan pada suatu jabatan dengan
menyusun media rekrutmen. Adapun cara untuk menyusun media rekrutmen, yang pertama, tentukan kebutuhan dan kedua, pilih sumber rekrutmen yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, buatkanlah dan jelas dan menarik untuk menarik pelamar potensial. Yang keempat, pastikan prosedur lamaran yang jelas dan mudah diikuti. Dokumen pendukung proses rekrutmen tenaga kesehatan. Dokumen pendukung proses rekrutmen tenaga kesehatan penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah dokumen pendukung rekrutmen, yaitu surat lamaran kerja, dokumen yang berisi permohonan kerja dari calon pegawai. Yang kedua, CV atau resume, dokumen yang berisi informasi tentang pelamaran kerja, pendidikan dan kualifikasi calon pegawai. Yang ketiga, sertifikat kompetensi, dokumen yang memastikan bahwa calon pegawai memiliki kompetensi yang diperlukan untuk suatu posisi. Yang keempat, hasil tes atau wawancara, dokumen yang berisi hasil tes atau wawancara dilakukan dalam proses pengamanan. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama. Dalam menyusun dokumen pendukung proses rekrutmen tenaga kesehatan bagi rekam medis, dokumen apa yang wajib disiapkan agar proses seleksi berjalan transparan dan baik? Teman-teman di sini bisa kita ucapannya ialah yang paling benar itu ialah B, formulir lamaran, deskripsi pekerjaan, kriteria seleksi dan alat penilaian wawancara. Pembahasan dokumen tersebut sangat krusial karena memberikan struktur dan transparansi proses seleksi. Formulir lamaran mengumpulkan data pelamar, deskripsi pekerjaan menjelaskan tugas dan tanggung jawab, kriteria seleksi memastikan sesuai pelamar, dan alat wawancara menjaga objektivitas penilaian. Soal kasus yang kedua, sebuah rumah sakit ingin menambahkan unsur branding dalam media rekrutmen tenaga rekam medis agar lebih menarik pelamar sekaligus meningkatkan citra rumah sakit. Unsur apa yang dimasukkan? Baik, teman di sini kita bisa jawabannya. Itu ialah B, kesempatan pengembangan karir, lingkungan kerja modern dan teknologi mendukung. Yang dimana jawab pembahasan unsur tersebut menunjukkan rumah sakit peduli terhadap kualitas sumber daya manusia, menyediakan fasilitas yang mendukung dan fokus pada pengembangan profesional yang penting dalam menarik tenaga rekam medis berkualitas dan berkomitmen. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Kosmetik 1022. Saya mahasiswa studi dengan prodi manajemen informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang seleksi atau CV, simulasi seleksi CV atau wawancara kerja. Selamat menonton. Pengertian seleksi atau CV. Seleksi menurut Hardayam Mariyati adalah proses penentuan dan pemilihan anggota yang telah memenuhi kualifikasi dan ketentuan ditentukan. Seleksi juga dikatakan proses penyaringan calon anggota dengan yang telah melalui tahap rekrutmen. Staffing merupakan fungsi manajemen yang terkait dengan proses penarikan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Ini telah melibatkan pemahaman akan berbagai bidang pekerjaan yang harus dilakukan serta individu yang berada di posisi-posisi tertentu. Staffing juga mencakup penyusunan personalia, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga penentuan berdasarkan bahwa setiap anggota organisasi memberikan kontribusi yang optimal ataupun tujuan dari proses staffing tersebut. Proses seleksi. Yang pertama, penerimaan pendahuluan, yang kedua tes penerimaan, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat pemeriksaan referensi, yang kelima wawancara atasan langsung, yang keenam keputusan penerimaan, yang ketujuh evaluasi medis. Tahapan seleksi, yang pertama skenario berkas, yang kedua psikotes, yang ketiga wawancara HRD, yang keempat wawancara pengguna, yang kelima pemeriksaan kesehatan, yang keenam wawancara terakhir. Tujuan proses staffing. Yang pertama, menghasilkan kolaborasi dan harmonis di antara pekerjaan sesuai dengan pertanggungjawaban mereka. Yang kedua, menciptakan mekanisme kerja yang saling mendukung, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, mendukung pekerjaan yang keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka dengan tingkat keunggulan. Yang terakhir,
mendorong pekerjaan untuk memberikan kontribusi dan hasil baik bagi mereka menghasilkan organisasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran yang baik. Yang pertama, inkoherensi. Tampilan jati diri secara menarik. Isi surat hendaknya dapat memunculkan kesan simpatik, terlalu arogan, dan juga tidak terlalu merendah. Yang kedua, menarik minat salmonatas atau kesan pertama sangat penting. Yang ketiga, menyebutkan kuantifikasi yang diraih, prestasi kerja maupun pengalaman sukses harus disebutkan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas dan padat, menggunakan bahasa yang sederhana dan lengkap. Yang kelima, kalimat yang efektif. Hindari kalimat yang tidak efektif seperti kalimat yang diulang-ulang tanpa alasan, ejaan yang salah ataupun kata bahasa yang buruk. Yang keenam, bahasa Indonesia saja. Jika tidak diminta, hindari pengguna bahasa Inggris, terutama jika kemampuan bahasa Inggris kita kurang baik. Yang ketujuh, tujuan dengan alasan melamar. Cantumkan tujuan dan alasan kita melamar. Biasanya tujuan yang sering disebutkan dalam surat lamaran adalah kita menginginkan pekerjaan karena kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tersebut. Yang ke-8, kerapihan. Gunakan kertas yang bagus, bersih dan rapi, tidak kusut, tidak tebal dan tidak mudah terkoyak. Yang ke-9, tulis tangan dalam atau komputer. Lebih baik menggunakan komputer kecuali perusahaan tidak tertuju masyarakat agar surat lamaran ditulis dengan tangan. Agar kualitas tulisan setara dengan cetak, sebaiknya menggunakan printer inkjet atau laser. Definisi perekrutan atau kandidat. Perekrutan sumber daya manusia adalah setiap kegiatan yang dilakukan organisasi lembaga dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menarik karyawan untuk dan tenaga kependidikan personal profesional. Proses rekrutmen dikenal sebagai pendekatan rasional untuk perekrutan. Artinya inilah adalah proses suatu hal di mana manajemen pengelola menentukan persyaratan lowongan dan komunikasinya kepada kandidat potensial untuk menghasilkan kumpulan aplikasi untuk mendukung proses seleksi. Pengrekrutan dalam dilakukan melalui dua teknik, yang teknik dengan menggunakan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Teknik pengrekrutan sentralisasi biasanya dilakukan secara terpusat di kantor pusat organisasi jika pegawai yang akan direkrut berjumlah sangat besar dengan kualifikasi jabatan bervariasi. Manajer sumber daya manusia kewajiban meminta konfirmasi kepada tim satuan kerja tentang berbagai karakter dan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk periode berikutnya. Teknik pengrekrutan desentralisasi biasanya terjadi dalam organisasi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen dan berbalas dalam organisasi yang dikenal sebagai tipe kerja. Pengrekrutan desentralisasi ini dipakai untuk posisi yang profesional, ilmiah, dan administrasi dalam suatu organisasi. Organisasi yang mandiri biasanya lebih desentralisasi karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses rekrutmen. Metode pengrekrutan. 1. Metode penutup yaitu pelaksanaan rekrutmen terbatas hanya untuk karyawan dan orang-orang tertentu saja, sehingga lamaran yang masuk tidak banyak. Dengan demikian akan sulit memperoleh karyawan yang baik. Yang kedua, metode terbuka yaitu pelaksanaan rekrutmen yang diumumkan melalui iklan di media massa. Hal ini dilakukan dalam mendapatkan banyak lamaran sehingga kesempatan memperoleh karyawan yang baik dan dalam menjadi lebih besar. Terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam penempatan karyawan seperti yang pertama, aspek kemanusiaan yang menghormati hak dan kebutuhan individu. Yang kedua, prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, penempatan individu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, prinsip keadilan dan dalam memberikan upah dan setara untuk pekerjaan setara. Yang kelima, konsistensi dalam arah dalam tujuan organisasi. Yang keenam, kesalahan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang ketujuh, koordinasi perintah untuk memastikan alur kerja yang efektif, efisien, dan produktivitas kerja. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama, yang dimana soalnya itu ada bagian HR sebuah rumah sakit yang harus menyelesaikan pelatihan sipil untuk posisi tenaga medis. Banyak pelamaran dan pendidikan dan pengalaman bervariasi. Apa langkah pertama yang paling tepat dalam seleksi CV agar efisien dan
dan mendapatkan kandidat terbaik. Di sini kita bisa berikan teman-teman yang itu ialah A. Menyaring CV berdasarkan kelengkapan dokumen dan kesesuaian pendidikan dengan jurusan lekam medis. Pembahasan langkah awal yang paling efektif dalam menyaring CV berdasarkan kelengkapan dokumen seperti ijazah, transkrip, nilai, sertifikat pelatihan, dan apakah pendidikan pelamar sesuai dengan bidang rekam medis. Hal ini memastikan hanya pelamar yang memenuhi syarat dasar dan kompeten secara akademis dan lanjut ke tahap berikutnya. Kita masuk soal kasus yang kedua. Di antara syarat administrasi yang harus diperiksa dalam seleksi CV tenaga rekam medis, manakah yang paling utama untuk disaring di tahap awal? Di sini jawabannya ialah A. Pendidikan terakhir dan sertifikat pelatihan rekam medis digital. Pembahasan pendidikan terakhir serta sertifikat pelatihan khususnya rekam medis digital wajib menjadi fokus utama seleksi administrasi agar calon memenuhi kualifikasi teknis. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta